Video kesurupan massal terjadi di salah satu pabrik apparel internasional yang memproduksi garment di Desa Gunung Sari, Kecamatan Kasokandel, Majalengka, Jawa Barat, viral di media sosial pada Kamis kemarin. Kesurupan ini dialami ratusan karyawan dari lantai 4 hingga ke lantai dasar pabrik sejak pukul 10 pagi hingga pukul 5 sore. Akibatnya aktivitas pabrik belum bisa beroperasi. Pedagang terdekat dan karyawan lain disibukkan untuk menyadarkan karyawan-karyawan yang tiba-tiba menangis dan berteriak histeris. Ya baru pertama kali yang banyak ini mah kebanyakannya kan dari informasi dari karyawan informasi segini ya kebanyakan hampir sekitar 100. Ini makan tiap hari nih dia ya? Tiap hari. Jadi tahu aktivitas karyawan. Ya. Kesurupan ini diduga karyawan kelelahan, namun pihak manajemen pabrik belum bisa ditemui memberikan informasi atas kejadian kesurupan massal. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Fazilah Kairunisa. 2 jembatan putus diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Akibatnya akses Lumajang Malang putus total. Banjir lahar dingin menerjang jembatan gantung Kalirgoyo, Candipuro, Lumajang sore ini. Kencangnya arus membuat jembatan gantung yang menghubungkan 2 dusun ini putus. Akibatnya akses Lumajang Malang putus total. Banjir lahar dingin Gunung Semeru terjadi setelah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras sejak Jumat pagi. Saat ini 2 dusun, yakni Dusun Kajar Kosong dan Dusun Jobong, dengan total 61 kepala keluarga terisolir karena jembatan gantung tidak bisa digunakan. Hingga kini petugas BPBD Kabupaten Lumajang masih menyebar ke beberapa lokasi untuk mendata kerusakan dan warga yang mengungsi. Akibat hujan lebat yang terjadi dalam 3 hari terakhir, tanah longsor menimpa sebuah rumah di Lumajang, Jawa Timur pada Jumat pagi. Akibatnya 1 keluarga tewas tertimpa material longsor. Inilah video amatir setelah peristiwa longsor menimpa sebuah rumah di Dusun Seriti, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Longsor menimpa bagian belakang rumah dan bagian kamar hingga menewaskan 3 penghuni yang sedang tertidur karena tertimpa material longsor. Ketiga korban diketahui bernama Gali Adi Perkasa 23 tahun, Chandra Agustina 20 tahun, dan seorang anak balita bernama Galang Naendra usia 4 bulan. Ketiga korban berhasil dievakuasi oleh warga dan aparat setempat lantaran petugas BPBD Kabupaten Lumajang tidak dapat menjangkau lokasi tersebut karena akses menuju lokasi tepatnya di kilometer 59 piket 0 juga tertutup material longsor. Yang di wilayah Pronojiwo, di Dusun Triti, di situ ada longsor menimpa rumah warga. Kemudian material masuk ke salah satu kamar pada dini hari tadi sehingga ada korban jiwa, ayah, ibu dan anaknya yang masih kecil meninggal dunia. Pak, untuk yang di Pronojiwo penanganannya seperti apa sekarang? Jadi Pronojiwo untuk korban pagi tadi oleh masyarakat, relawan dan pemerintah setempat sudah dilakukan evakuasi. Kemudian untuk sekarang ini masih kerja bakti pembersihan rumah warga. Tak hanya menimbulkan korban jiwa, longsor juga memutuskan jalur penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang melalui jalur selatan. Petugas mengimbau masyarakat yang akan menuju Kabupaten Malang melalui jalur selatan Lumajang untuk memutar balik dan menggunakan jalur utara Probolinggo. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini pasca longsor di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kami telah terhubung dengan rekan Yayan Nugroho. Selamat sore rekan Yayan, bagaimana kondisi di sana hingga saat ini? Ya, selamat sore Zila. Kondisi terkini saat ini di seputar Kecamatan Candipuro masih diguyur hujan meskipun intensitasnya sudah menurun. Dan untuk material longsor yang berada di
kilometer 59 di area perbukitan Piket 0 masih belum bisa dibersihkan karena petugas masih menunggu cuaca memungkinkan untuk melakukan proses pembersihan material karena dikhawatirkan nanti akan terjadi longsor susulan. Gila. Baik, kalau untuk korban, adakah sejauh ini berapa banyak korban dan apakah ada tambahan korban lainnya? Ya, untuk Jumat pagi tadi memang terjadi longsor di beberapa titik, tepatnya 3 titik longsor. Yang pertama di kilometer 59 area perbukitan Piket 0. Yang kedua ada di Dusun Seriti, Desa Sumber Urip, Kecamatan Pronojiwo yang menewaskan 3 warga. Saat ini 3 korban sendiri sudah berhasil dievakuasi oleh masyarakat setempat dan juga aparat desa setempat. Karena petugas BPBD dari Kabupaten Lumajang masih belum bisa menjangkau lokasi tersebut, Cila. Kalau untuk korban selamat sendiri, apakah ada dibawa ke pengungsian begitu? Ada posko pengungsian nggak di sana? Ya, untuk Dusun Seriti sendiri memang yang terdampak memang hanya 1 rumah warga yang menewaskan 3 orang warga tersebut. Dan sekitar lokasi memang berjauhan dengan rumah warga lain hingga tidak menimbulkan korban lainnya. Baik, lalu tim saat ini fokus tim apa dalam penanganan pasca longsor ini, rekan Yayan? Ya, tim dari gabungan dari TNI Polri dan juga BPBD Kabupaten Lumajang saat ini masih menunggu cuaca memungkinkan, namun beberapa alat berat juga sudah didatangkan ke lokasi sehingga nanti setelah cuaca memungkinkan langsung bisa melakukan proses pembersihan material yang di kilometer 59 area perbukitan Piket 0. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Yayan Nugroho langsung dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 2 rumah di Desa Tribuana, Karangasem, Bali tertimpa longsor. Seorang kakek bersama cucunya tertimbun dan masih dilakukan pencarian. Hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Karangasem sejak Kamis sore berdampak bencana. 2 rumah di Desa Tribuana tertimbun longsor pada Sabtu malam. Seorang kakek Ketut Tunas 75 tahun dan cucunya Komang Aditya 14 tahun tertimbun. Pasca pencarian selama 5 jam, akhirnya 1 dari 2 korban tersebut ditemukan. Korban pertama ditemukan adalah sang kakek Ketut Tunas. Proses evakuasi jenazah berlangsung dramatis, sebab lokasi kejadian berada di tebing berlumpur yang sulit dilalui. Jenazah dievakuasi dengan tandu menuju rumah kerabat terdekat. Bupati Karangasem berharap warga yang tinggal di perbukitan, lereng, waspada, dan mencari pengungsian aman terlebih dahulu karena cuaca hujan lebat yang terjadi. Masih dalam pencarian. Sebenarnya hari ini harus bisa ditemukan dan mudah-mudahan bisa diselamatkan. Saya juga berharap kepada warga Karangasem yang tinggal di lereng-lereng bukit agar waspada kalau bisa untuk mengungsikan diri terlebih dulu karena 3 hari ini di Karangasem hujannya terus tidak pernah berhenti. Hingga kini proses pencarian 1 korban lagi, Komang Aditya, masih dilakukan. Cuaca dan medan yang ekstrim menjadi kendala sehingga tim SAR gabungan hanya bisa mengandalkan alat manual untuk melakukan pencarian. Dari Karangasem, Bali, Yunda Aryesta, iNews melaporkan. Akibat cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin kencang, puluhan bencana alam juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Gianyar, Bali. Bencana alam yang terjadi ini didominasi tanah longsor dan pohon tumbang. Hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan Kabupaten Gianyar, Bali beberapa hari ini. Akibatnya dilaporkan telah terjadi puluhan bencana alam hari ini. Dari data BPBD Kabupaten Gianyar, hingga sore ini terdapat puluhan laporan bencana alam yang didominasi tanah longsor dan pohon tumbang. Tanah longsor ini terjadi di kawasan Gianyar Utara seperti di Kecamatan Ubud, Tegalalang, Tampak Siring, dan Payangan. Banyaknya laporan bencana yang terjadi ini mengakibatkan petugas BPBD kewalahan. Dibantu oleh unsur TNI Polri hingga PUPR, petugas gabungan dibentuk untuk melakukan upaya penanganan bencana.
Warga juga diimbau untuk berhati-hati dalam beraktivitas mengingat cuaca ekstrim diperkirakan akan terjadi dalam beberapa hari ini. Laporan kejadian bencana dampak dari hujan lebat disertai dengan angin kencang yang baru masuk ke BPBD per pukul 13.00 WITA itu sebanyak 25 kejadian dan kami sudah tangani sebanyak 9 dari 25 laporan tersebut. Sambil bergerak terus sampai nanti selesai semuanya, kemungkinan hingga malam hari nanti kita akan selesai. Sementara itu di Indramayu, angin puting beliung menerjang 3 desa di Kecamatan Widasari, Jawa Barat. Kencangnya angin merusak sejumlah rumah dan sekolah. Ya Allah, angin puting beliung ya Allah. Angin puting beliung terekam warga saat menerjang 3 desa di Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu kemarin. 3 desa tersebut diantaranya di Desa Ujung Aris, Kongsi Jaya, dan Ujung Jaya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kencangnya angin merusak sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Sementara itu, hari ini sejumlah warga masih berusaha memperbaiki rumah yang rusak. Selain rumah, angin juga merusak sekolah hingga warung yang ada di sisi jalur Pantura. Nggak bisa keluar, kitanya tuh di dalam sampai merangkang mau keluar tuh Pak, nggak bisa mundur lagi nggak. Bismillah min dalik Pak, ya Allah ya Rabbi. Jatuh atau gimana? Sempat jatuh, kebetur ini kepalanya kena ini saka. Tercatat 6 rumah rusak akibat terjangan angin puting beliung. Sementara atap sekolah MTS Negeri 8 Indramayu rusak berat. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, Ainus melaporkan. Kejaksaan Agung akan memanggil kuasa hukum terdakwa kasus TPPU BTS Irwan Hermawan. Pemanggilan ini terkait kabar adanya pengembalian uang kepada terdakwa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.